Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan kedua kuliah sistem reproduksi. Di pertemuan pertama kita membahas tentang sistem reproduksi laki-laki, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita atau perempuan ya. Sama halnya dengan laki-laki, ada eksterna, ada interna. Begitupun juga dengan perempuan, ada eksterna, ada interna. Seperti slide yang Anda lihat, ini gambaran topografi organ-organ reproduksi pada wanita secara umum ya. Kita tahu ini adalah vagina ya. Kita rubah warnanya dulu. Ini adalah vagina ya. Vagina. Kemudian sebelah sini adalah uterus. Kemudian ini adalah tuba fallopi, dan yang ini adalah ovarium. Ini yang saya sebutkan ini adalah 4 organ reproduksi pada wanita ya, yang interna ya. Vagina, uterus, tuba fallopi, kemudian ovarium. Anda perhatikan topografinya ya, bahwa vagina, uterus itu terletak sebelah depannya dia berbatasan dengan vesika urinaria, sebelah belakangnya rektum. Jadi posisi vagina letaknya di antara vesika urinaria dan rektum. Kita tahu pada laki-laki uretra termasuk bagian dari sistem reproduksi, tetapi pada perempuan uretra tidak termasuk sistem reproduksi ya. Karena pada laki-laki uretra juga menjadi tempat keluarnya sperma dan cairan semen ya. Oke, kita lanjut. Sistem reproduksi pada wanita ya. Ada interna, ada eksterna. Kita mulai dari yang eksterna. Yang eksterna yang pertama adalah mons veneris atau mons pubis ya. Mons veneris atau mons pubis. Kemudian ada labia mayora, ada 2 bagian, ada bagian luar, ada bagian dalam. Kemudian labia minora. Kemudian ada klitoris, vestibulum, perineum, kelenjar Bartholin dan himen ya. Yang interna apa saja? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada vagina, ada uterus, ada tuba fallopi ya, ada ovarium. Seperti yang saya sebutkan di sini tadi ya. Oke, kita mulai satu persatu ya. Organ reproduksi pada wanita yang eksterna ya. Kita lihat dari sisi ilmiahnya ya, jangan dilihat dari sisi pornografinya. Yang eksterna terdiri dari apa saja? Yang pertama mons veneris. Mons veneris ini berupa bantalan. Di sini adalah bagian yang paling tebal. Dia ditumbuhi oleh bulu-bulu ya. Letaknya di sebelah anterior dari vagina ya. Letaknya sebelah anterior dari vagina. Ini mons veneris. Bagian yang paling menebal, paling tebal dan ditumbuhi oleh bulu. Fungsinya sebagai bantalan. Mons veneris ke arah anus atau ke arah posterior, dia akan membentuk labia mayora ya. Ini yang labia mayora. Jadi labia mayora ini merupakan kelanjutan ke arah posterior dari mons veneris. Labia mayora ya. Ada bagian luar dan ada bagian dalam ya. Bagian dalam yang dekat dengan labia minora. Kemudian labia mayora ini ke arah belakang, dia menuju ke arah belakang, dia berubah menjadi perineum. Ini yang dimaksud dengan perineum. Perineum itu adalah perbatasan antara introitus vagina atau vulva dengan anus ya. Jadi perineum ini adalah antara anus dengan vulva. Itu perineum. Jadi diingat lagi, mons veneris bagian yang paling menonjol ya, yang ditumbuhi bulu, ini sebagai bantalan. Kemudian labia mayora, ada kanan ada kiri ya, ada 2 buah, ada bagian luar, ada bagian dalam. Labia mayora ini juga ditumbuhi oleh bulu-bulu ya. Kemudian ke arah posterior, labia mayora ini akan berubah menjadi perineum, yaitu struktur antara anus, kita tahu ini anus ya, bagian luar dari rektum ya,
dan vulva ya. Kemudian di sebelah dalam dari labia mayora itu terdapat labia minora ya. Labia minora seperti Anda lihat, sebelah dalamnya terdapat labia minora. Ini di labia minora ya. Nah, labia minora. Ini labia minora ya. Seperti kalian lihat, labia minora ada kanan, ada kiri ya. Ada kanan, ada kiri. Kemudian di sebelah depan dari labia minora, di sebelah depan labia minora ini membentuk klitoris. Klitoris. Jadi ini labia minora, ke depan dia membentuk klitoris. Nah, ini yang disebut klitoris ya. Bagian depan labia minora klitoris atau bagian anteriornya. Kalau bagian anterior dari labia mayora adalah mon pubis atau mon veneris. Labia minora ini analog dengan skrotum kalau pada laki-laki. Analog itu artinya serupa ya dengan skrotum kalau pada laki-laki. Memiliki warna lebih gelap dibandingkan bagian kulit yang lain karena memiliki pigmen warna atau melanosit lebih dibandingkan bagian kulit yang lain. Sama halnya dengan skrotum yang memiliki warna lebih gelap dibandingkan bagian yang lain. Pada bagian anterior dia membentuk klitoris. Klitoris ini merupakan jaringan erektil. Fungsinya adalah untuk pusat rangsangan ya. Pusat rangsangan. Sama halnya kalau pada laki-laki dianalogkan dengan penis ya. Jadi klitoris analog dengan penis. Labia minora analog dengan atau serupa dengan skrotum ya. Bagian dalam, sisi dalam dari labia minora ini itu sudah merupakan struktur mukosa ya. Nah, kemudian ada istilah vestibulum ya. Vestibulum itu adalah struktur yang dibentuk dari bagian dalam labia minora ya, kanan dan kiri, kemudian bagian anteriornya klitoris, bagian posteriornya dibatasi oleh perineum. Jadi vestibulum itu muara ya istilahnya, muaranya. Sebelum dia masuk ke dalam vagina, itu muaranya. Dibentuk dari apa saja? Bagian kanan dan kirinya dibatasi oleh labia minora, anteriornya oleh klitoris, posteriornya oleh perineum. Itu yang disebut dengan vestibulum ya. Kemudian himen. Nah, himen ini adalah selaput ya yang membatasi bagian luar dari vagina atau perbatasan antara vestibulum dengan vagina, itu himen ya. Kemudian yang interna terdiri dari apa saja? Ini seperti yang lihat dan sudah saya sebutkan tadi, ada vagina. Vagina ini berbentuk seperti saluran, kemudian ada uterus ya, kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi ada dua, ada kanan ada kiri. Kemudian ada ovarium. Dan ini adalah organ reproduksi interna pada wanita. Oke ya. Kita lanjut. Mon veneris. Tadi sudah dibahas tentang mon veneris atau mon pubis, disebut juga gunung Venus ya, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan dari simfisis pubis. Simfisis pubis itu adalah pertemuan dari tulang pubis kanan dan kiri ya. Di bawahnya terdapat jaringan lemak, makanya mon pubis atau mon veneris agak menonjol karena di bawahnya terdapat jaringan lemak yang tebal ya. Pada dewasa ditumbuhi oleh rambut, bentuknya kurang lebih menyerupai segitiga ya. Di mon pubis atau mon veneris banyak juga didapatkan kelenjar subasea atau kelenjar minyak. Fungsi dari mon pubis adalah sebagai bantalan saat melakukan hubungan seksual atau koitus atau kopulasi. Dia berfungsi sebagai peredam ya, sehingga tidak menimbulkan sakit saat terjadi benturan yang agak keras ya. Organ reproduksi eksterna yang berikutnya adalah labia mayora. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, labia mayora merupakan kelanjutan dari mon veneris ke arah posterior atau ke arah anus ya. Berbentuk lonjong ya, ada kanan ada kiri. Panjangnya kira-kira 7 cm, kemudian lebarnya atau tebalnya 2 sampai
3 cm. Kemudian ke arah belakang, ke arah anus, dia akan membentuk perineum. Bagian luar dia tertutupi oleh rambut ya, yang merupakan kelanjutan rambut-rambut dari Mons Veneris. Bagian sisi dalamnya dari labia mayora tidak terdapat rambut ya, dan di sana terdapat kelenjar subasea ya, atau kelenjar minyak ya, berfungsi juga sebagai pelumasan nantinya ya. Kemudian organ reproduksi eksternal berikutnya adalah labia minora, merupakan lipatan kulit ya yang sempit ya, terletak di bagian dalam dari labia mayora. Labia minora ini tidak berambut ya. Kalau labia mayora bagian luarnya masih berambut, bagian dalamnya tidak berambut. Tetapi pada labia minora normalnya tidak ditumbuhi oleh rambut. Pada ke arah depan, ke arah anterior dari labia minora, dia akan berubah menjadi klitoris ya, klitoris. Membentuk klitoris. Labia minora ini mengandung pigmen melanosit yang banyak sehingga warnanya lebih gelap. Pada bagian dalam labia minora dia merupakan mukosa ya, dan mukosanya sama dengan mukosa vagina. Merah, kemerah-merahan atau merah muda dan muda basah ya. Kalau bagian luar dari labia minora ini berwarna lebih gelap karena banyak mengandung pigmen, tapi bagian dalamnya sudah sama dengan mukosa dari vagina ya. Kemudian organ reproduksi eksternal yang berikutnya adalah labia minora ini analog dengan skrotum. Kemudian organ reproduksi eksternal berikutnya adalah klitoris. Klitoris ini analog dengan penis ya, merupakan bagian pertemuan dari labia minora pada bagian anterior ya. Pada bagian anterior mengandung banyak pembuluh darah dan saraf, sehingga bagian ini sangat sensitif dan bersifat erektil ya, atau bisa menegang ya, atau bisa berdiri, ereksi ya. Analog dengan penis pada laki-laki. Fungsi utamanya adalah menstimulasi dan meningkatkan rangsangan seksual. Kemudian vestibulum. Vestibulum ini muaranya ya sebelum masuk ke dalam vagina. Dibatasi oleh apa saja? Pada bagian sampingnya dibatasi oleh 2 buah labia minora. Pada bagian anterior dilapisi oleh klitoris dan bagian posteriornya dilapisi oleh perineum ya. Di vestibulum ini terdapat muara uretra, kemudian terdapat kelenjar parauretra, kemudian muara vagina dan kelenjar paravagina ya. Permukaan vestibulum tipis dan agak berlendir, mudah teriritasi oleh bahan kimia. Jadi hati-hati penggunaan bahan kimia, misalnya sabun ya, bisa mengiritasi. Kemudian panas dan friksi atau gesekan, jadi mudah teriritasi vestibulum ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah perineum. Perineum ini merupakan daerah di bawah kulitnya, itu merupakan lapisan muskuler, di atasnya adalah kulit ya, antara rongga vagina dan anus, atau antara introitus vagina dan anus. Kemudian kelenjar Bartholin ya, kelenjar yang terdapat di daerah vulva atau muara vagina ya, dan terdapat di dalam vagina juga, bersifat rapuh dan mudah sobek. Saat melakukan hubungan seksual akan mengeluarkan lendir ya. Kemudian himen, selaput darah, merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina atau vulva ya, bersifat rapuh dan mudah sobek ya. Jadi kalau pada perempuan yang belum menikah, himennya biasanya masih utuh ya, dan pada yang sudah menikah biasanya sudah terjadi sobekan pada himen. Kalau sudah melahirkan mungkin himennya sudah tidak tampak lagi ya. Himen yang normal itu bukan berarti himen tertutup sempurna ya, tidak ya. Misalnya ini vulva. Himen yang normal bukan himen yang tertutup semuanya, bukan ya. Tetapi tetap, misalnya ini vulva, tetapi tetap ada lubang di tengahnya ya. Nah, jadi himen yang normal kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Nah, lubang yang di sini ini untuk tempat keluarnya darah menstruasi ya. Kurang lebih bentukan himen seperti ini ya. Organ reproduksi yang interna. Yang pertama adalah vagina. Vagina itu seperti tuba atau saluran, atau kalau dibayangkan seperti pipa ya.
Dia seperti pipa. Dindingnya tipis dan dapat melipat dan mampu meregang. Jadi dia bisa melipat dan meregang, membesar ya. Saat ibu-ibu melahirkan, makanya kenapa bisa mampu mengeluarkan janin, karena dia mampu meregang ya. Mampu juga melipat ya. Letaknya secara topografi berada di depan dari rektum dan di belakang dari kandung kemih. Perlu diingat ya, letaknya di tengah-tengah dia. Antara vesika urinaria sebelah depannya dan rektum di sebelah belakangnya ya. Kemudian dia berkaitan dengan musculomembranius, yaitu berkaitan dengan otot-otot. Dia merupakan organ yang terdiri dari jaringan otot ya, musculomembranius. Vagina itu merupakan organ musculomembranius yang menghubungkan vulva, muara vagina dengan rahim atau uterus. Otot-otot tersebut atau muskulus tersebut merupakan kelanjutan dari muskulus yang membentuk sfinkter ani dan muskulus levator ani. Oleh karenanya bersifat dapat dikendalikan ya, atau somatik. Jadi mengecilnya vagina itu bisa dikendalikan. Sama halnya dengan kita mengendalikan saat kita mengecilkan anus ya, atau saat kita menahan buang air besar atau menahan flatus atau kentut ya. Jadi mengendalikan vagina kurang lebih sama rangsangan, sama cara pengendaliannya ya. Di dalam vagina itu terdapat lipatan-lipatan. Ya, jadi bukan hanya pipa halus yang terdiri dari jaringan otot, tidak. Tetapi di dalamnya terdapat lipatan-lipatan ya, yang disebut rugae ya. Kemudian pada bagian akhir dari vagina, pada bagian awal vagina itu disebut vulva. Pada bagian akhir dari vagina itu dia berbatasan dengan serviks. Serviks itu merupakan mulut dari uterus ya. Serviks yang menonjol, serviks itu jadi dia menonjol ke arah vagina ya. Serviks yang menonjol ke arah vagina itulah yang disebut dengan portio ya. Jadi vagina, jadi bagian dari uterus yang menonjol ke arah vagina itu disebut dengan portio ya. Portio uterus membagi bagian akhir atau puncak vagina menjadi 4, yaitu fornix anterior, fornix posterior, kemudian fornix lateral, lateral dextra dan lateral sinistra ya. Jadi misalnya ini bagian puncak vagina, ada bagian serviks atau mulut rahim yang menonjol ke arah vagina. Karena penonjolannya itu makanya serviks yang menonjol disebut dengan fornix. Ada fornix anterior, fornix lateral sinistra, lateral dextra, dan fornix posterior ya. Kemudian vagina, di dalam vagina itu dia bersifat asam, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa cairan prostat pada alat reproduksi laki-laki itu menghasilkan cairan yang bersifat basa untuk menetralisir asam pada vagina ya. Kenapa cairan vagina bersifat asam? Fungsinya adalah untuk sebagai proteksi terhadap mikroorganisme ya. Fungsi utama vagina tentu adalah sebagai tempat untuk kopulasi atau masuknya penis ke dalam vagina, di mana di situ sperma dan cairan semen akan ditumpahkan. Itu fungsi utamanya. Kemudian fungsi berikutnya mengeluarkan darah haid, kemudian tempat keluarnya janin ya, atau fungsi persalinan. Jadi itu fungsi dari vagina ya. Selain tempat kopulasi, keluarnya darah haid, juga keluarnya janin ya. Di vagina juga di situ terjadi pengeluaran dari lendir ya, mengeluarkan lendir sebagai pelumas ya. Kemudian kita masuk lebih dalam. Setelah vagina, sebelah dalamnya adalah uterus ya. Uterus merupakan jaringan otot ya yang kuat ya. Dindingnya tebal ya, pipih, kemudian agak cekung. Dia bentukannya seperti bola lampu ya, atau buah pir, tapi buah pirnya terbalik ya.
bagian kecilnya di arah bawah atau inferior, bagian yang besarnya di arah superior ya. Uterus disangga oleh beberapa ligamentum untuk mempertahankan posisinya ya. Kemudian dipertahankan juga oleh peritoneum ya. Ukuran uterus pada anak-anak antara 2 sampai 3 cm, pada nulipara 6 sampai 8 cm. Pada ibu-ibu yang sudah sering melahirkan ukurannya lebih besar ya, 8 sampai 9 cm. Terdiri dari 3 lapisan yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium ya. Perimetrium. Baru di luarnya perimetrium ada peritoneum ya. Endometrium, myometrium, dan perimetrium. Baru di lapisan luarnya peritoneum ya. Peritoneum ini melapisi rahim ya, kemudian melapisi bagian tuba falopi juga ya. Jadi organ-organ reproduksi pada interna pada wanita ini termasuk organ-organ retroperitoneal di luar peritoneum ya. Dilapisi di bagian luarnya ya sama peritoneum ya. Oke, lapisan pada vagina seperti yang Anda lihat. Ada endometrium di bagian dalam ya. Kemudian di tengahnya myometrium, bagian luarnya perimetrium ya. Kita tahu di dalam uterus terdapat rongga ya atau lumen ya. Kalau gambarnya dianimasikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi pembuluh darah masuk dari sisi luar ya. Kemudian menembus lapisan paling luar yaitu perimetrium, kemudian myometrium dan endometrium ya. Tuba falopi, kita tahu tuba falopi ada 2, ada kanan dan kiri ya. Tuba falopi kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pars interstitialis atau intramularis, yang merupakan bagian yang bagian-bagian uterus ini terbagi menjadi bagian fundus atau puncak ya. Uterus itu ada bagian fundusnya, kemudian bagian korpus ya, kemudian cervix ya. Kita tahu cervix dia berhubungan dengan vagina. Ada bagian cervix yang menonjol ke dalam vagina yang disebut dengan portio tadi ya. Jadi uterus ada 3 bagian, fundus, korpus, dan cervix. Kemudian tuba falopi. Tuba falopi ada 4 bagian. Ada pars interstitialis atau pars intramularis, merupakan bagian yang masuk ke dalam fundus dari uterus. Kemudian pars ismica, bagian tuba falopi yang paling sempit. Kemudian pars ampularis, bagian tuba falopi yang lebar. Kemudian pars infundibularis. Di pars infundibularis inilah terdapat rumbai-rumbai ya. Ini rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai inilah yang disebut dengan fimbre ya. Kita lihat fimbre, rumbai-rumbai. Fimbre ini fungsinya nanti menangkap sel telur saat ovulasi dari ovarium ya. Fungsi tuba falopi ya, sebagai transportasi atau lintasan dari ovum yang sudah ovulasi dari ovarium kemudian menuju ke uterus. Jadi sebagai tempat lintasan dari ovum yang sudah ovulasi dari ovarium menuju uterus. Itu fungsi pertamanya. Yang kedua, dia menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Karena di situ ada kayak tangan-tangan, ada rumbai-rumbai atau disebut dengan fimbre ya. Kemudian saluran, sebagai saluran spermatozoa dan ovum bertemu ya. Jadi di sana terjadinya konsepsi atau pertemuan antara sperma dan ovum. Kemudian di sana juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan konsepsi ya, sampai mencapai bentuk blastula. Setelah terjadilah pertemuan antara sperma dan ovum sampai bentuk blastula, morula, blastula, dan gastrula ya. Sampai saat blastula, hasil konsepsi tadi dia pindah ke uterus ya. Tidak lanjut tumbuh di tuba falopi ya. Ada beberapa kasus mungkin kalian sering dengar kehamilan di luar
kehamilan di luar kandungan ya, di mana terjadi pertumbuhan hasil konsepsi tadi yang tidak pindah ya. Setelah blastula dia tidak pindah, dia tetap menetap di tuba falopi. Sehingga pada minggu-minggu ke-20 ukuran tuba falopi tidak mampu mencukupi dari ukuran hasil perkembangan dari konsepsi tadi, sehingga terjadilah pecah ya, biasanya minggu-minggu ke-20. Itu kondisi patologis, karena normalnya saat perkembangan embrio atau perkembangan zigot sudah memasuki blastula, maka dia siap dipindahkan ke dalam uterus yang sudah dipersiapkan oleh hormon prostaglandin sebelumnya ya. Sekarang kita ke organ reproduksi interna wanita yang terakhir, yaitu ovarium. Ovarium ada dua ya, ada kanan dan ada kiri. Kalau kita belah ovarium itu ada dua bagian. Ada bagian korteks itu bagian luar, dan bagian medula. Sama halnya dengan ginjal, ada bagian korteks, ada medula. Kemudian kelenjar suprarenalis juga ada korteks, ada medula. Otak juga ada korteks, ada medula. Korteks itu selalu di sebelah luar ya. Pada struktur medula itu didapatkan pembuluh darah dan limfe ya, dan jaringan saraf. Jadi itu fungsi dari bagian medula dari ovarium. Kemudian bagian korteks fungsinya untuk apa? Untuk pertumbuhan folikel ya, pertumbuhan folikel. Karena pada bagian korteks mengandung folikel primordial. Di sana juga terjadi pertumbuhan folikel ya, sampai folikel degrad, sampai kalau tidak terjadi pembuahan menjadi korpus albikan ya. Ini kurang lebih gambaran dari ovarium ya. Bagian korteks kita tahu tempat terdapatnya folikel primordial ya. Kemudian folikel primordial tadi bertumbuh, kemudian ovulasi, setelah ovulasi dia membentuk korpus luteum. Kalau tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum akan menjadi korpus albikan ya, yang akhirnya nantinya berdegenerasi ya. Ovum ini terdapat di dalam folikel ini ya, yang sudah matang ini ya. Di dalamnya terdapat antrum, terdapat sel TK, dan terdapat sel granulosa ya. Di dalam folikel yang matang ini ya. Nah, Anda lihat ini gambaran ovulasi, keluarnya ovum ya. Oke ya. Bagaimana fisiologi dari reproduksi pada wanita? Tadi kita belajar anatomi dan sedikit fungsinya. Sekarang kita membahas fisiologi yang berkaitan dengan hormon ya. Pada laki-laki kita tahu hormon yang mengendalikan ada testosteron, ada estrogen, ada gonadotropin, dan ada growth hormone. Pada perempuan ya, nanti kita jelaskan hormonnya. Oke, fisiologinya bagaimana? Tidak seperti produksi sperma yang terus-menerus. Pada perempuan produksi ovum itu terjadi berkala, makanya adanya siklus haid ya. Siklus haid itu makanya produksi ovum itu berkala sesuai dengan siklusnya. Pada laki-laki sperma selalu diproduksi tergantung pengeluarannya selalu tersedia dan sampai kapanpun ada. Sedangkan pada perempuan dia kalau jumlah ovum sudah tidak ada, karena jumlah ovum ini sudah ditentukan dari sejak embrio ya, sejak embrio sudah ditentukan jumlah ovum. Kalau sudah jumlah ovum tidak ada, maka tidak akan bertambah lagi. Jadi makanya terjadi menopause pada usia-usia tertentu, 45 atau 50 tahun, tergantung saat ovulasi berapa ovum yang dikeluarkan dan berapa jumlah ovum yang sudah ditakdirkan, yang sudah Allah karuniakan saat embrio ya. Kenapa pada wanita terdapat daur menstruasi bulanan yang tentunya dipengaruhi oleh hormon ya. Nanti dari daur menstruasi itu terdapat juga ovulasi, persiapan proliferasi dari uterus. Kalau tidak terjadi pembuahan, terjadilah degenerasi dari hasil-hasil proliferasi tadi, sehingga hasil degenerasi tadi berbentuk darah haid ya. Dan siklusnya berulang terus selama ovum masih ada. Kalau ovum tidak ada, maka tidak terjadi menstruasi, yang sering kita sebut dengan menopause. Oke. Peran hormon. Ovarium melakukan fungsi ganda, yaitu sebagai kelenjar endokrin dan sebagai eksokrin. Endokrinnya karena dia mengeluarkan
hormon-hormon, misalnya estrogen ya dan progesteron. Kemudian sebagai kelenjar eksokrin karena dia mengeluarkan ovum. Sama halnya dengan testis, dia mengeluarkan testosteron, makanya disebut kelenjar endokrin. Dan dia juga memproduksi sperma yang disebut juga dengan kelenjar, berfungsi sebagai kelenjar eksokrin ya. Ovum mampu mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi estrogen adalah pematangan dan pemeliharaan keseluruhan sistem reproduksi wanita ya. Bagaimana organ-organ reproduksi pada wanita berkembang ya. Bagaimana vagina berkembang, bagaimana uterus berkembang ya. Bagaimana ovum berkembang ya. Itu seks primer ya. Selain itu, estrogen juga perkembangan seks sekunder. Misalnya pertumbuhan payudara ya, bentuk tubuh yang lebih seksi, kemudian adanya hasrat ya, itu seks sekunder ya. Estrogen juga berfungsi pematangan dan pembebasan ovum saat ovulasi ya. Sedangkan progesteron lebih sering disebut hormon kehamilan karena berfungsi menyiapkan lingkungan atau menyiapkan uterus untuk tempat menyimpan embrio ya saat nidasi atau penanaman embrio yang sudah dalam bentuk belas tulah tadi ya, yang nantinya akan bertumbuh menjadi janin. Jadi itu fungsi utama dari progesteron. Selain itu juga progesteron berfungsi untuk menyiapkan payudara untuk memproduksi susu. Selain juga ada kaitannya juga dengan hormon prolaktin untuk produksi susu ya, tetapi ada peranan progesteron juga di sana. Ini proses bagaimana terjadi oogenesisnya, atau kalau pada laki-laki spermatogenesis ya. Tahap oogenesis apa saja? Yang pertama, oogenesis itu terbentuk dari oogonium. Oogonium kemudian mengalami mitosis menjadi oosit primer ya. Jadi perkembangan ini terjadi, pembelahan ini dari oogonium menjadi oosit primer terjadi sebelum pubertas ya, sebelum haid. Selama dia belum haid, oosit ini akan berdiam, belum membelah diri, dia tetap membentuk oosit primer. Barulah setelah pubertas, oosit primer ini akan membelah menjadi, berkembang menjadi oosit primer yang semakin membesar ya. Kemudian oosit primer yang membesar ini akan membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder ya. Hampir sama kayak laki-laki. Oosit primer ini 46 kromosomnya, sebenarnya oosit sekunder 23 kromosomnya ya. Kemudian oosit sekunder inilah akan berubah menjadi ovum ya, yang nantinya akan menjadi ovum matang ya. Ya. Jadi diingat siklusnya, oogonium, oosit primer menetap sampai masa sebelum pubertas. Setelah terjadi pubertas, terjadi pembesaran dari oosit primer, kemudian oosit primer berubah menjadi oosit sekunder. Ya, di mana kromosomnya sudah berkurang ya, menjadi 23 kromosom. Kemudian oosit sekunder ini akan berubah menjadi ovum. Ovum kemudian menjadi ovum yang matang ya. Siklus ovarium itu dimulai setelah pubertas ya. Sebelum pubertas dia dalam bentuk oosit primer. Setelah pubertas, oosit primer kemudian menjadi membesar. Terjadi perkembangan folikel ya. Terjadinya tadi di korteks ovarium tadi ya. Dan ini terjadi secara terus-menerus bergantian ya. Ada dua fase, ada fase folikular dan fase luteal. Di antara fase folikular dan luteal itu ada fase ovulasi nanti ya. Nanti kita jelaskan di siklusnya. Ini rata-rata berlangsung selama 28 hari ya, di mana fase ovulasi itu biasanya di pertengahan ya, atau di hari ke-14 ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya gambarannya. Nah, ini adalah perkembangan folikel ya. Anda lihat nomor 1. Nah, ini adalah oosit primer ya, yang sudah terbentuk sebelum kita pubertas. Saat kita pubertas, oosit primer ini mulai membesar. Kita lihat yang nomor 2. Oosit primer sudah membesar. Sudah bagian luar dari oosit primer itu sudah dilapisi oleh zona pelusida.
Kemudian di sebelah luar zona pelusia ada sel granulosa. Sebelah luar dari sel granulosa adalah sel TK. Sel granulosa dan sel TK disebut sel folikel ya. Kemudian oosit folikel ini akan terus berkembang. Kita lihat yang nomor 4 ya. Terus berkembang sampai di dalam folikel tadi terbentuk antrum ya atau rongga ya. Nah, setelah dia terus membesar, akhirnya oosit primer berubah menjadi oosit sekunder ya. Diameter folikelnya antara 12 sampai 16 mm. Ini folikel-folikel yang sudah siap untuk ovulasi ya. Nah, jadi oositnya setelah berkembang besar, antrumnya semakin besar ya, maka oosit tadi dari yang primer akan berubah menjadi oosit sekunder. Setelah jadi oosit sekunder di yang nomor 7 ini ya, maka siap terjadi ovulasi. Ovulasi itu adalah proses lepasnya ovum ya dari ovarium, lepas kemudian ditangkap oleh fimbre tadi ya, keluar dari ovarium ya. Nah, sisa-sisa sel TK dan sel granulosa tadi akan mengalami perubahan menjadi korpus luteum. Korpus itu badan ya, luteum itu kuning atau sering disebut juga badan kuning ya. Kemudian kalau terjadi kehamilan, korpus luteum ini akan dipertahankan karena fungsi dari korpus luteum ini salah satunya menghasilkan progesteron. Kita tahu progesteron adalah hormon yang berfungsi pemeliharaan kehamilan. Kalau tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum tadi akan berdegenerasi. Kita lihat yang gambar ke-10 ya, akan mengecil dan nantinya akan berubah menjadi korpus albikan. Ini kita lihat gambaran dari folikel ya. Bagian tengah itu adalah oosit primer, nantinya akan menjadi ovum ya. Setelah berkembang nanti akan berubah menjadi oosit sekunder dan ovum ya. Nah, yang kuning ini nantinya yang akan siap untuk diovulasikan. Kemudian rongga ini adalah antrum ya. Bagian luarnya ada sel TK dan bagian luarnya lagi adalah sel granulosa ya. Bagian luarnya sel TK dan paling sebelah luar sel granulosa dan paling luar adalah sel TK ya. Itu bentukan folikel kalau dilihat dari mikroskop ya, bentukan aslinya kalau dilihat dari mikroskop ya. Oke, bagaimana terjadi degenerasi korpus luteum? Jika ovum yang dibebaskan atau ovum yang sudah diovulasikan tadi tidak bertemu dengan sperma atau tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum akan berdegenerasi waktu sekitar 14 hari. Jadi kalau ovulasinya hari ke-14, 14 hari berikutnya itu korpus luteum berdegenerasi sehingga produksi hormon progesteron juga berkurang ya. Nah, disitulah kenapa terjadi endometrium tadi juga degenerasi ya, karena hormon progesteron sudah berkurang sehingga endometrium yang berdegenerasi tadi juga menjadi darah haid ya. Kemudian sel-sel luteal tadi atau korpus luteum tadi difagositosis ya. Kemudian dia akan membentuk jaringan fibrosa, jaringan ikat yang disebut dengan korpus albikan ya, karena dia berwarna putih. Sehingga dalam hitungan 28 hari siklus dari folikular, ovulasi dan fase luteal berakhir ya. Jadi 1 sampai 14 hari itu fase folikular, pada hari ke-14 terjadi ovulasi. Kalau tidak terjadi pembuahan, 14 ke 28 itu terjadi degenerasi dari korpus luteum. Makanya siklus haid rata-rata 28 hari ya. Berbeda kalau korpus luteum terjadi kehamilan, jika terjadi pembuahan, artinya ovum bertemu dengan sperma, tempat pertemuannya kita tahu di tuba falopia normalnya ya. Dan terjadi implantasi atau penancapan dari hasil pembuahan tadi, maka korpus luteum tetap bertahan. Dia tidak berubah atau tidak berdegenerasi menjadi korpus albikan. Dan kita tahu fungsi dari korpus luteum adalah memproduksi progesteron ya dan estrogen. Nah, itulah disebut dengan korpus luteum kehamilan ya. Dan ini menetap sampai kehamilan berakhir atau sampai lahir ya. Siklus ovarium diatur oleh interaksi hormon yang kompleks ya. Ovarium memiliki 2 unit hormon endokrin ya, yaitu estrogen dan progesteron. Di mana estrogen dan progesteron diatur oleh gonadotropin ya. Gonadotropin ini
terdiri dari dua hormon ya, seperti yang kita tahu, yaitu LH, luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone, di mana pengeluaran dari gonadotropin tadi dirangsang oleh GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus, gonadotropin releasing hormone ya. Oke, kita lihat. Jadi hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone. GnRH ini akan diantarkan melalui pembuluh darah karena kelenjar endokrin ya, sampai kepada hipofisa anterior. Hipofisa anterior akan mengeluarkan dua hormon karena rangsangan GnRH tadi, yaitu hormon LH dan FSH. Hormon LH dan FSH ini disebut juga dengan hormon gonadotropin. Beda ya antara gonadotropin dengan gonadotropin releasing hormone. Kalau gonadotropin releasing hormone dihasilkan oleh hipotalamus, kalau gonadotropin itu dihasilkan oleh hipofisa yang terdiri dari dua hormon LH dan FSH. LH akan merangsang sel TK pada folikel ya. Sel TK itu sel paling luar ya. Sel TK ini akan merubah kolesterol menjadi androgen ya. Kemudian FSH akan merangsang sel granulosa. Sel granulosa ini akan merubah androgen menjadi estrogen ya. Androgen menjadi estrogen. Jadi pembentukan estrogen ini yaitu rangsangan dari LH dan FSH, di mana LH merangsang sel TK merubah kolesterol menjadi androgen, kemudian eksekutornya androgen menjadi estrogen adalah FSH yang merangsang sel granulosa sehingga androgen berubah menjadi estrogen. Estrogen ini ada dua, ada estrogen yang dilepaskan ke dalam aliran darah ya, yang efeknya akan menimbulkan efek pada seluruh tubuh. Ada juga estrogen yang bekerja lokal, yaitu bekerja pada folikel itu sendiri, sehingga dia membuat feedback positif. Jadi kalau ada estrogen tadi akan kembali lagi ke folikel tadi, sehingga merangsang folikel tadi untuk terus bertumbuh, untuk terus matang, dan untuk terus mengalami ovulasi ya. Jadi estrogen lokal ya. Oke, bagaimana proses umpan balik dari FSH dan LH? Ini ada 3 fase. Ada fase folikular, artinya fase perkembangan folikel dari folikel primordial sampai menjadi folikel yang matang. Kemudian ada fase ovulasi, bagaimana ovum tadi keluar dari folikel dan keluar dari ovarium, dan fase luteal, bagaimana terbentuknya korpus luteum ya. Jadi ini ada beberapa fase kontrol umpan balik FSH dan LH ya. Oke, kita bahas yang fase folikular ya. Kita tahu GnRH diproduksi oleh hipotalamus. GnRH ini akan diantarkan ke hipofisa anterior. Hipofisa anterior karena rangsangan GnRH akan memproduksi gonadotropin yaitu LH dan FSH. Ya, kita tahu LH dan FSH ini berperan dalam pembentukan hormon estrogen yaitu pada sel TK dan sel granulosa ya. Nah, kemudian pada fase folikular kita tahu estrogen yang dihasilkan, ada estrogen yang dikeluarkan ke pembuluh darah dan ada estrogen yang bersifat lokal. Estrogen yang lokal dia akan kembali bekerja pada folikel tadi sehingga merangsang folikel tadi untuk terus berkembang menjadi folikel yang matang. Kemudian oosit primer dirubah menjadi oosit sekunder ya. Kemudian merangsang ovulasi. Tetapi estrogen yang dilepaskan ke pembuluh darah, dia akan menyebabkan feedback negatif ya, atau umpan balik negatif terhadap hipotalamus dan terhadap hipofisa. Pada hipotalamus terdapat hambatan negatif sehingga hipotalamus tidak memproduksi atau mengurangi produksi dari gonadotropin releasing hormone. Hambatan langsung juga terjadi pada hipofisa anterior sehingga sel-sel gonadotropin berhenti memproduksi LH dan FSH ya. Jadi yang membuat perkembangan dari folikel di dalam ovarium itu adalah estrogen lokal. Itu siklus pada fase folikular. Pada fase ovulasi ini berbeda ya. Estrogen yang dihasilkan, yang dilepaskan dari pembuluh darah pada fase-fase ovulasi itu justru memberikan feedback positif, dorongan ya. Jadi GnRH justru tambah meningkat. Produksi GnRH oleh hipotalamus meningkat. Kemudian juga langsung memberikan dorongan pada hipofisa anterior ya, estrogen tadi ya. Selain dorongan dari hipotalamus,
dorongan langsung terhadap hipofisa anterior karena rangsangan estrogen pada fase ovulasi. Sehingga apa yang terjadi? Folikel tadi terus berkembang dan akhirnya terjadi ovulasi ya. Ada perbedaan feedback pada fase folikular dan fase ovulasi. Pada fase folikular, estrogen tadi bersifat feedback negatif, tapi pada fase ovulasi, estrogen yang dilepaskan dalam pembuluh darah dia berupa feedback positif. Pada fase luteal ya, kadar estrogen yang tinggi bisa bersifat feedback positif ya, dia bersifat feedback positif ya. Kita tahu pada fase luteal korpus luteum itu nantinya akan memproduksi progesteron kalau estrogen diproduksi oleh folikel sebelum membentuk korpus luteal ya. Pada fase luteal, kadar estrogen yang tinggi itu juga akan merangsang hipotalamus dan hipofisa untuk mengeluarkan LH ya, luteinizing hormone ya. Tetapi kadar progesteron yang tinggi, karena kita tahu korpus luteum itu memproduksi progesteron, kadar progesteron yang tinggi akan menyebabkan hambatan negatif terhadap hipotalamus dan hipofisa untuk memproduksi LH ya. Ini fungsi estrogen dan progesteron. Estrogen merangsang pertumbuhan miometrium dan endometrium ya. Kemudian dia menginduksi sintesis reseptor progesteron di endometrium. Jadi sebelum progesteron bekerja pada endometrium, estrogen sebelumnya sudah mempersiapkan endometrium tadi agar saat progesteron sudah muncul, progesteron tadi bisa diterima oleh endometrium. Jadi mempersiapkan reseptornya tadi. Sehingga kalau nggak ada estrogen, maka progesteron tidak akan bisa bekerja terhadap endometrium. Kita tahu yang menebalkan endometrium adalah progesteron, tetapi yang menyiapkannya adalah estrogen ya. Ini gambaran lonjakan hormon ya. Yang garis biru itu adalah hormon luteinizing hormone, yang garis merah adalah follicle stimulating hormone. Dua-duanya menempati kadar puncak pada hari ke-14 ya. Pada garis yang kedua ini ya, yang hijau adalah estrogen, yang biru adalah progesteron. Pada sekitar hari ke-14, estrogen sangat tinggi ya. Estrogen sangat tinggi. Kemudian dia menurun setelahnya ya. Kemudian pada hari setelah hari ke-14, estrogen meninggi. Dia meningginya kurang lebih hari 20-21 itu kadar puncaknya. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka progesteron menurun ya. Itulah siklus menstruasi ya. Kita lihat siklus folikel ya. Pada sebelum sampai hari ke-14, folikel terus berkembang. Ovulasinya, ini yang nomor 10 ini ya, ovulasinya terjadi pada sekitar hari ke-14. Di mana pada hari ke-14 juga terjadi lonjakan estrogen, terjadi juga lonjakan LH dan FSH. Setelah hari ke-14, folikelnya sudah ditinggalkan oleh ovum tadi akan berubah menjadi korpus luteum. Saat terjadi perubahan korpus luteum, kita lihat sekitar hari ke-18 ke belakang ya, maka kadar progesteron meningkat. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum tadi berubah menjadi korpus albikan, diikuti juga penurunan dari progesteron ya. Dari hari ke-22 dia sudah mulai menurun ya. Itu yang terjadi pada ovarium. Yang terjadi pada dinding rahim ya. Pada dinding rahim apa saja? Kita lihat pada hari ke-14 sudah terjadi penebalan dinding rahim ya. Oke. Pada hari ke-0, hari ke-4 ini dinding rahim tipis ya. Kemudian karena dia dirangsang oleh estrogen, kemudian dia menebal terus sampai puncaknya hari ke-26 ya. Nah, di sini juga pada hari ke-26, hari ke-20 sampai 26 terjadi juga peningkatan progesteron. Makanya terjadi penebalan dinding rahim. Tetapi pada hari ke-28 sudah terjadi degradasi dari dinding ovarium sehingga terjadilah luruh ya dinding ovariumnya, dia menjadi darah haid ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.